bersama-sama ya. Oke, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku menjadi dua jarinya gelanjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cepet. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung lagi dapat, jadilah kelinci loncat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi 10, kursi doa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahkan bagiku. Amin. Oke. Nah, jadi apapun yang kita lakukan harus diawali dengan berdoa. Nah, sekarang aku mau tanyakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Nah, pada hari ini, karena ini merupakan awal semester 2, sebelum kita memasuki awal semester 2 dan mulai melakukan kegiatan pembelajaran, hari ini kita akan membuat namanya kelas impian. Kelas impian ini nantinya anak-anakku maunya kelasnya seperti apa? Jadi itu kelas impian merupakan harapannya anakku ke depannya kelasnya mau seperti apa. Misalnya ibu kasih contoh, Andi Indah mau kelasnya misalnya kelasnya yang bersih. Terus ada lagi anakku yang mau kelasnya yang rapi misalnya. Itu adalah merupakan salah satu contoh kelas impiannya anak-anakku. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang di sini ibu punya kertas berwarna-warni, namanya kertas stick note, ya. Jadi ibu nanti akan bagikan. Silahkan anak-anakku tuliskan masing-masing satu kelas impiannya mau seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sekarang ibu akan bagikan ya. Oke. Silakan ya, silakan ditulis ya nak. Maunya kelas impiannya seperti apa, ya? Oke. Bu, bisa pakai penapa? Boleh. Oke, silahkan. Oke, sudah? Sudah. Sekarang silakan anak-anakku tempelkan di sini. Ayo sama ke depan, ayo. Ditempelkan secara teratur ya. Oke, siapa lagi? Ya, sini. Siapa lagi? Sini kan di sini. Di sini. Kita. Di sini. Ah, oke. 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 Ya, silakan ditempelkan. Nah, coba ibu tempel punyanya sendiri. Iya, sudah. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke. Siapa yang mau bantu ibu guru membacakan kelas impiannya anak-anakku? Siapa? Andi Sakira, Zalina, ayo kita bacakan. Coba Andi Sakira, coba dibacakan di sini kelas impiannya yang pertama, kelas yang apa? Kelas yang tenang. Oke, terus yang kedua. Kelas yang Terus
ini nih kelas Kelas yang yang religius. religius. Oke, terus kelas yang Kelas yang sopan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi di sini ada ya beberapa kelas impiannya Nanaku. Ada yang kelas yang bersih, yang rapi, yang sopan, kelas yang aman, dan kelas yang disiplin. Jadi tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Nah, dari kelas impian yang anak-anakku telah kemudian tempel di depan. Nah, dalam kelas impian inilah yang akan lahir menjadi kesepakatan kelas. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas warna-warni ini. Kemudian anak-anakku tuliskan kesepakatan kelas kita untuk semester ini nanti seperti apa. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan ditulis ya. Sudah? Oke. Sebentar ya. Oke. Oke. Ya, sebentar ya, sebentar. Silahkan. Oke. Sudah? Oke. Oke, sudah selesai? Sudah. Silakan tempel apa yang telah ditulis tadi di sini. Oke, ayo coba tempel sendiri. Iya. Antri dong, antri dong. Nah. Oke, sudah. Pindah nak. Iya. Oke. Di sini juga boleh. Mufli di sini boleh nak. Mufli. Aska tidak sama dengan ibu guru bantu ya. Oke. Di sini. Oke, coba pindah. Iya. Oke. Silakan. Kami di tempatnya yang sudah selesai. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang siapa di antara anak kalian yang bisa membantu ibu guru lagi membacakan kesepakatan kelasnya? Coba Aidil, ayo silakan Aidil ke depan untuk membacakan kesepakatan yang telah dibuat ya. Silakan baca Aidil. Belajar Dengan Nah, oke, siapa lagi coba? Mufli. Oke, coba Mufli. Coba silahkan baca apa ini? Kasih besar suaranya. disiplin Waktu. waktu. Oke, apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi inilah kesepakatan kelas yang telah anak-anakku buat tadi itu berdasarkan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Jadi anak-anakku dengan membuat tadi kelas impiannya ini yang akan kita wujudkan ke depannya yang bisa menjadi sebuah kesepakatan dulu, Aska, yang akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas inilah anak-anakku harus patuhi bersama. Kita harus laksanakan ya. Jadi kesepakatan kelas ini ada beberapa tadi. Seperti misalnya belajar dengan tenang. Terus ada juga yang menuliskan tadi disiplin waktu. Ada yang saling membantu, berdoa sebelum belajar, melaksanakan piket kelas, telah mengumpulkan tugas, meminta izin jika hendak keluar kelas. Jadi, Afifah, Fadia perhatikan. Jadi, kesepakatan kelas yang anak-anakku buat ini harus dilaksanakan.
Sampai di sini sudah dipahami? Sudah. Oke, kalau begitu demikianlah kegiatan kita hari ini, yaitu menuliskan kelas impian dan kesepakatan kelas pada hari ini. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 211 Kota Benteng, yang terhormat para rekan-rekan guru SDN 211 Kota Benteng. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul di tempat ini guna melaksanakan satu kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang tentunya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SDN 211 Kota Benteng karena telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian atas kesempatannya mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu hebat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini berada di depan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa kami lebih hebat, lebih bisa dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi, kami hanya ingin berbagi pengalaman tentang apa yang telah kami peroleh selama mengikuti program guru penggerak kurang lebih 2 bulan ini. Jadi, mohon maaf Bu, kegiatan ini kami laksanakan yaitu sebagai bentuk kewajiban kami dalam melaksanakan tugas kami, menyelesaikan tugas kami pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi langsung saja. Nah, diseminasi, mohon izin dulu saya berdiri ya Bapak Ibu. Jadi diseminasi budaya positif. Berbicara tentang kata positif, tentunya itu kata yang tidak asing bagi kita. Karena kenapa? Kata positif itu otomatis menjurus ke hal-hal yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diperhatikan. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam kelas. Nah, budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada murid, maka tentunya akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, serta bisa menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik sehingga murid terbiasa dengan pola hidup teratur, mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama. Nah, membangun sebuah karakter siswa, membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah, serta dapat menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Selanjutnya, pada konsep utama modul budaya positif, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama itu, bagaimana perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, selanjutnya di sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu kita flashback sedikit ke belakang. Mungkin selama ini saya sendiri sebagai seorang guru tidak menutup kemungkinan selama ini saya melakukan kegiatan pembelajaran secara klasikal. Artinya di situ pembelajaran klasikal di situ di mana kita tidak memperhatikan kebutuhan murid itu sendiri. Nah, melalui paradigma pembelajaran baru sesuai dengan filosofi Bapak KHD bahwa pembelajaran itu sejatinya haruslah berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang beragam, pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan murid itu sendiri. Misalkan saya kasih contoh ya Bapak Ibu, kadangkala misalnya di dalam suatu kelas itu, kadangkala siswa kita dalam menangkap materi pembelajaran yang kita berikan, kadangkala mereka tidak langsung menerima dengan cara yang sama. Akan tetapi pasti ada siswa kita yang cepat menangkap materi yang kita berikan, ada yang lambat, terus ada mungkin yang agak sedang. Nah, disinilah dimana kita sebagai seorang guru melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang tentunya didasarkan atas kebutuhan murid itu sendiri. Nah, melalui pembelajaran dengan paradigma baru ini tentunya sesuai dengan filosofi Bapak KHD yang mengatakan bahwa sejatinya seorang guru itu adalah amon, atau guru itu adalah menuntun bagaimana seorang siswa mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya, baik itu di lingkungan masyarakat, sehingga bisa mencapai ataupun sesuai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 item ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sekolah Bapak Ibu kita, terutama di sekolah kita, alhamdulillah sudah menerapkan bagaimana kegiatan yang dilakukan anak-anak kita laksanakan, misalnya menyanyi sebelum memasuki pelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, di sini berbicara mengenai kata disiplin, tentu erat kaitannya dengan kata budaya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi di sini yang dikatakan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri murid sendiri. Artinya kesadaran akan adanya sebuah tanggung jawab tanpa harus berdasarkan motivasi ekstrinsik. Artinya itu motivasi yang berasal dari luar, seperti misalnya ancaman, hukuman, pujian, ataupun dapat berupa syukuran. Selanjutnya,
disiplin positif di sini juga merupakan salah satu cara bagaimana kita menerapkan disiplin yang tentunya memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya di sini kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, berdasarkan apa yang kami peroleh kemarin, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini tentunya berkaitan dengan bagaimana seseorang agar bisa bertahan hidup. Tentunya melalui apa? Melalui misalnya makanan. Terus apa lagi? Melalui rasa nyaman, rasa aman. Terus bagaimana seseorang sejatinya bisa sehat, ya tentunya melakukan yang namanya olahraga. Jadi seperti itu ya bentuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and biology. Nah, di sini kebutuhan cinta dan kasih sayang ini tentunya erat kaitannya dengan aspek sosial dan psikologi. Jadi dengan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang ini ditunjukkan dengan bagaimana seseorang diterima, dianggap, dihargai dan dihormati. Jadi seperti itu contoh dari bentuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan kebebasan ini sepertinya bagaimana seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memilih sesuatu berdasarkan keyakinannya tanpa adanya paksaan. Bagaimana seseorang bebas mengekspresikan diri, bagaimana seseorang mengekspresi diri, tetapi masih tetap dalam tatanan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan atau fun ya, kebutuhan kesenangan ini bisa terpenuhi dengan cara misalnya ketika kita dalam suatu lingkup kerja, ketika seseorang misalnya merasa jenuh atau merasa tugas yang sudah berlebihan, artinya seseorang itu juga mempunyai kebutuhan bagaimana dia memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan cara seperti apa? Dengan cara misalnya berbagi dengan temannya, berbagi dengan sejawatnya, menikmati misalnya kebahagiaan dengan caranya sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita pindah yang kelima, yaitu kebutuhan kekuasaan atau power. Jadi kebutuhan kekuasaan ini itu erat dikaitkan dengan pengakuan diri kepada seseorang atas kemampuan yang dimiliki, sehingga ia merasa bahwa saya memiliki kemampuan dalam misalnya di bidang apa, terus bagaimana seseorang itu misalnya menunjukkan prestasinya. Jadi itu semua termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, dikaitkan dengan kita sebagai seorang pendidik, disinilah kita sebagai seorang pendidik dituntut untuk memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Jika murid kita misalnya melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, kita jangan langsung menghakimi, menghardik ataupun memarahi, tetapi di sini bagaimana kita seorang guru mencari tahu sebenarnya kebutuhan apa yang mendasari sehingga anak-anak melakukan tindakan seperti itu. Misalkan saya kasih contoh, dalam satu kelas itu kadang-kala kan ada anak-anak mungkin senang mengganggu temannya. Terus ada juga mungkin suka menjahili temannya. Nah, kemudian ketika masalah seperti itu terjadi di sekolah, sesuai dengan tuntunan Bapak
Ki Hajar Dewantara, di sini kita tidak langsung menghadir, tetapi kita mencari tahu dulu kepada anak tersebut, menanyakan kepada mereka, apa alasan kamu melakukan hal demikian? Apa alasan sehingga kamu suka mengganggu temanmu? Nah, ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak tersebut, terus anak itu menjawab bahwa saya melakukan hal demikian, mengejek teman saya senang saja. Artinya berarti dengan demikian kita mengetahui bahwa ternyata kebutuhan yang ingin dipenuhi anak ini adalah kebutuhan kesenangannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, kalau kita sebagai seorang pendidik tidak mampu memahami kebutuhan peserta didik kita, yakin saja masalah yang terjadi akan berulang kembali. Jadi bagaimanakah kita sebagai seorang pendidik berusaha memahami kebutuhan peserta didik kita. Nah selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada yang dilakukan yaitu dengan pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah di sini jika seseorang atau murid menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, nah di sini murid akan melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar ya. Terus yang kedua adalah mencapai imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin di sini karena bukan kesadarannya sendiri, tetapi karena ingin mendapatkan imbalan. Dan ini juga merupakan salah satu motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, di sini untuk menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, tentunya murid akan melakukan disiplin diri karena adanya kesadaran dari dirinya sendiri atau karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa itu sendiri. Nah di sini ada perbedaan bagaimana kita melakukan disiplin dengan identitas kegagalan. Jadi ternyata selama ini kalau kita ingin mendisiplinkan siswa dengan cara hukuman dan penghargaan, menurut Bapak KHD bahwa konsep disiplin yang kita lakukan itu termasuk identitas kegagalan. Nah, yang pertama di sini adalah hukuman. Hukuman itu kan tentunya menyakitkan, membuat perasaan tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa, serta murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya karena takut. Terus yang ketiga adalah murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan pada identitas kegagalan dengan penghargaan, yang pertama itu tentunya kurang efektif dilakukan, yang kedua bisa merusak hubungan, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, dan selanjutnya adalah merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita bisa mendisiplinkan anak dengan identitas sukses? Jadi dapat dilakukan dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi konsekuensi di sini yaitu merupakan penguatan jangka pendek. Terus yang kedua itu perlu melakukan monitoring secara berkelanjutan. Yang ketiga tentunya ada stimulus dan respon dari pihak yang terkait. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana murid itu menghormati peraturan tanpa adanya motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan yang selanjutnya adalah restitusi.
bagaimana konsep disiplin dengan restitusi, yaitu tentunya siswa akan lebih bertanggung jawab tentang perilaku yang dilakukan. Terus yang kedua, bagaimana fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, bagaimana siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya itu teori kontrol, di mana siswa di sini memegang peran dalam mengontrol dirinya. Terus selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, di sini sesuai tadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, adapun ciri-ciri restitusi ini ada beberapa hal dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, tentunya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari sebuah tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya di sini di mana kita membentuk karakter positif yang dimiliki oleh peserta didik sehingga karakter positif itu bisa kita tebalkan dan karakter negatif itu bisa kita tipiskan atau kalau perlu dihilangkan. Nah, selanjutnya yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya di sini dengan restitusi kita lebih fokus bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi untuk melakukan restitusi itu ada 3 langkah yang dilakukan. Jadi ini dikatakan segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang dilakukan dalam menggunakan pendekatan restitusi ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini merupakan langkah yang paling dasar yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Nah, pada langkah ini, di mana langkah ini kita ambil, yaitu dengan meyakinkan murid ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan langsung menghakimi ataupun menghukum ataukah memberikan kata-kata yang kasar, tetapi di sini kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang langkah pertama itu kita yakinkan mereka dengan memberikan misalkan kata-kata, nah, ibu juga pernah melakukan hal demikian. Nah, ketika kita ketahui bersama, ketika anak-anak dalam kondisi emosional, pasti yakin saja mereka tidak akan bisa berpikir secara rasional. Nah, sehingga langkah menstabilkan identitas inilah paling bagus dilakukan pada tahap pertama. Nah, pada tahap pertama ini tentunya memiliki tujuan apa? Tujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan peserta didik kita sehingga bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menstabilkan identitas. Nah, pada langkah menstabilkan identitas ini, pada langkah kedua dalam pendekatan restitusi ini merupakan langkah yang diambil oleh seorang guru, di mana seorang guru memahami peserta didiknya, mencari tahu kebutuhan peserta didiknya seperti apa, memberikan kesempatan kepada peserta didik ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Langkah ini kita ambil, kita cari tahu atau memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk memberikan penjelasan atau alasan mengapa mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang
Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi langkah inilah langkah terakhir kita lakukan apabila langkah pertama dan langkah kedua sukses kita lakukan. Nah, langkah ketiga ini kita kaitkan dengan kebajikan universal. Artinya dengan memberikan motivasi kepada siswa kita sehingga siswa kita jika melakukan sebuah kesalahan kita bimbing dia, kita tuntun dia sehingga siswa kita mampu mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi seperti itulah tadi langkah-langkah yang dilaksanakan atau menggunakan pendekatan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini ada sebuah contoh kasus. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi dengan kasus yang sama. Nah, jadi di sini ada contoh kasus. Siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kadang-kala itu kan saya pun sendiri kadang melakukan hal demikian. Karena pada saat itu kita masih menganut paradigma lama. Nah, di sini kita bisa bandingkan bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi dengan kasus yang sama. Misalkan tadi kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita berikan dengan hukuman seperti ini, misalkan kita langsung misalnya menyuruh siswa kita keluar, atau bahkan kadang kita langsung memarahi, mengeluarkan kata-kata kasar sehingga siswa kita menjadi takut. Jadi itu merupakan salah satu contoh bentuk hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, tentunya kalau anak-anak kita tidak mengerjakan PR, konsekuensinya yang diberikan adalah memberikan tugas pada saat jam istirahat atau bisa dikerjakan sebanyak 10 kali. Jadi itu bukan hukuman ya Bapak Ibu, itu termasuk konsekuensi. Terus yang kedua, kita sebagai seorang pendidik tegas sehingga siswa bisa menghormati peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan dengan cara restitusi merupakan langkah yang sangat tepat sebenarnya diambil jika ada kasus di dalam sekolah kita, yaitu tentunya yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Dan selanjutnya adalah guru tentunya terbuka dan siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itulah Bapak Ibu perbedaan dari sebenarnya hukuman yang kita berikan. Apakah hukuman itu kita berikan atau konsekuensi yang kita berikan, atau kita bisa gunakan dengan melakukan pendekatan restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Kita melakukan kegiatan dulu untuk merefreshkan kembali perasaan pikiran kita karena cuaca sekarang juga sedang panas. Saya minta kesediaannya Bapak Ibu bisa berdiri tempatnya. Mohon kami diikuti ya Bapak Ibu. Bisa diikuti 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk materi tentang keyakinan kelas sampai dengan posisi kontrol guru, saya serahkan kepada teman saya sesama CGP angkatan ke-7, Ibu Yeni Sari SPD. Silakan.
Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan materi budaya positif ini. Selanjutnya kita akan mengalir ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah pernah Bapak Ibu dengar? Pernah? Belum. Rata-rata belumnya. Yang sering kita dengar itu adalah peraturan kelas. Nah, kenapa di sini disebut peraturan kelas? Sebenarnya sudah tidak efektif untuk kita terapkan, karena kalau peraturan itu biasanya ujung-ujungnya adalah ada hukuman yang akan diberikan jika tidak melaksanakan aturan. Seperti kita lihat keseharian kita, jika ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, rata-rata kita langgar, dan apa? Pasti ada konsekuensi yang dapat kita terima, entah itu pembayaran dan sebagainya. Sedangkan untuk kelas, kita juga perlu untuk menerapkan hal seperti ini supaya membuat anak-anak kita itu mengeluarkan memancarkan budaya-budaya positif yang dapat keluar dari diri mereka. Nah, mengapa kita membuatnya menjadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita lihat contoh seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya tentunya untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama terlepas dari berbagai perbedaan. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Jadi, dengan keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada contoh pembuatan kesepakatan kelas. Sebelum kita melihat contoh di sini, sebenarnya kita akan membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswa kita. Kita minta mereka untuk menuliskan kelas impian mereka bagaimana. Kita minta apakah kelasnya yang bersih, kelasnya yang rapi, kelasnya yang saling menghargai. Nah, kita meminta siswa-siswa kita untuk menuliskannya dulu, kemudian menempelkan di papan tulis. Setelah itu, dari keseluruhan impian-impian kelas mereka, maka kita dapat cetuskan sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bukan dari kita, tapi dari siswa-siswa kita yang kita rumuskan dalam suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini ada contoh pembuatan kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Kedua, berbicara dengan sopan, saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan aktif serta semangat. Nah, dalam pembuatan kesepakatan kelas juga kita sebenarnya mengacu kepada pemberian kata-kata positif. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh ada kata-kata jangan. Seperti misalnya peraturan kelas yang pernah saya buat, di situ ada tidak mengolok-olok teman. Sebenarnya setelah saya mengikuti pendidikan ini, sebenarnya itu tidak boleh kita tuliskan tidak mengolok-olok teman, tapi kita ganti sebagai kata-kata yang lebih positif seperti saling menghargai teman. Maka jika kesepakatan atau keyakinan itu tertanamkan dalam diri siswa kita, maka insya Allah kelas kita akan nyaman, aman, damai, dan tenang seperti yang kita inginkan. Selanjutnya, di sini kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang mana di sini menurut Bapak dan Ibu guru yang pernah kita lakukan kepada siswa. Ya, melihat dari pengalaman sendiri, itu saya sering melakukan adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini kita menciptakan kelas yang tenang, kemudian kita merasa memberikan bahwa masalah yang dibuat anak-anak itu adalah membuat kita merasa kecewa. Nah, sampai seterusnya anak-anak itu
Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau misalnya ada siswa kita yang lambat mengerjakan tugasnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya. Jadi guru yang memiliki kontrol hukum, dia menghadapi bahwa hanya cara saya yang harus diterapkan kepada siswa. Tidak boleh cara-cara yang lain. Ya, semoga kita tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat yang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan biasanya akan keluar kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu. Atau bagaimana coba kalau orang tua kamu yang berbuat begini. Dia membawa orang-orang lain yang di luar dari unsur sekolah kita masuk ke dalam masalah tersebut. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disebut. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Posisi teman di sini sering kita jumpai entah di dalam internet kah ataukah di dalam keseharian kita, seorang guru yang tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi ibu ya. Atau ayo, ingat, tidak ada bantuan ibu selama ini. Dia memposisikan dirinya sebagai teman seperti itu. Kemudian yang sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalnya kalau ada masalah seperti ini, dia tidak membuat anak-anak merasa bersalah. Dia hanya menegaskan, oh iya itu tidak apa-apa, itu biasa terjadi seperti itu. Nah, kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak umumnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Maksudnya di sini, jika kita dekat dengan seseorang siswa, maka dia akan dekat dengan kita saja, tidak mau membuka hati dengan guru lainnya. Seperti itu. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Posisi ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau adalah, apa peraturannya nak? Apa yang telah kita lakukan? Dan kalau tahu kalau kita melanggar ini, apa konsekuensinya? Seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan atau daftar cek. Posisi sendiri berawal dari teori stimulus respon. Ada respek sebab akibat yang telah dilakukan anak-anak tersebut, kemudian kita sebagai pemantaunya. Kemudian selanjutnya posisi manajer. Di sini posisi manajer sangat kita
kebutuhannya, bukan sebagai penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Karena kenapa? Posisi manajer ini kita mengacu dulu ke keyakinan yang telah kita tanamkan kepada siswa kita, bagaimana kita mengembalikan setiap perbuatan, setiap kesalahan yang telah mereka lakukan untuk dikontrol, untuk dijadikan umpan balik, bagaimana kita bisa memberikan solusinya. Nah, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kan? Apakah yang kita yakini setelah kita membuat kesepakatan kelas? Kita akan kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, apakah kamu yakin atas hal ini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Di sini posisi manajer fokus kepada solusi. Solusi apa yang dapat kita tuntut kepada anak-anak untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut di kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, di sini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa terlambat datang ke sekolah. Sebagai penghukum menemukan anak tersebut, mengatakan bahwa patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas. Kemudian yang sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan mengajak anak-anak itu berkata bahwa berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Ada kata-kata sifat yang negatif yang kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian teman, ayolah yang rajin, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa lah, kamu yang salah. Kemudian yang ketiga, pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturannya jika sudah melanggar? Dan apa konsekuensinya? Dia mengembalikannya dan meminta konsekuensi. Kemudian yang ketiga, manajer. Di posisi manajer ini kita memanggil siswa secara pribadi, tidak di depan teman-temannya, kemudian mengatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini? Kita kembalikan sebagai posisi manajer, kita kembalikan hal-hal positif yang tertanam yang sudah ada di dalam diri anak kembali ke dirinya pada saat dia di luar dari keyakinan tersebut. Nah, sekian. Sekian diseminasi budaya positif dari kami ini. Semoga bermanfaat dan dapat ada sedikit berbagi pengalaman lah dari kita. Semoga dapat diindahkan, semoga dapat diindahkan, dan semoga dapat di-share ke teman-teman yang lain bahwa beginilah sebenarnya kita sebagai posisi kita sebagai guru. Oke, sebelum kami tutup, kami dari anggota Calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan guru yang sudah antusias dan menyempatkan waktunya untuk ikut pada kegiatan kita ini. Jadi sebelum kami akhiri, kami mengucap kepada rekan-rekan guru, marilah kita berkolaborasi bersama menciptakan